Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ahbabana fillah, dhuyufana al-a'izza, mustami'iyal kiram, para penonton di mana saja Anda berada. Pada sore hari ini saya diberikan satu tajuk yang rasanya sudah tidak asing lagi. Bukan setakat tidak asing, tapi kita sudah merasa jemu mendengar dan menyebutnya. Tajuk tentang al-bid'ah dalam amalan atau dalam keseharian kita. Jadi atas permintaan daripada pihak tertentu untuk kita membicarakan kembali tentang hukum hakam yang senantiasa dikait-kaitkan dengan perkara bid'ah dalam berbagai aktiviti dan juga dalam berbagai kegiatan yang kita lakukan. Suatu perkara besar kalau pada saat dengan seseorang memperkatakan itu bid'ah, dan satu perkara besar kalau pada saat dengan seseorang terbabit melakukan satu perkara bid'ah. Jadi daripada dua sudut yang perlu kita lihat, memperkatakan itu sebagai satu perkara bid'ah itu pun merupakan suatu hal yang cukup lumayan besar. Atau juga pada saat dengan kita terbabit melakukan satu perkara bid'ah, satu perkara baru yang tidak mempunyai landasan hukum, yang tidak mempunyai pedoman daripada al-masadir at-tashri'iyah, masadir tasyri', baik daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, atau juga dengan sumber-sumber hukum hakam lainnya. Kalau kita amati berlakunya at-tasahul dalam meletakkan itu bid'ah, atau juga seseorang terlibat kepada satu perkara bid'ah, ini disebabkan karena pihak-pihak yang berkenaan atau orang-orang yang terbabit itu tidak memahami tentang hakikat daripada nas, hakikat daripada hadis yang nanti kita riwayatkan. Kita tidak kemana-mana, kita akan ulas bersama hadis yang senantiasa disebut-sebut sama mereka, hadis yang senantiasa, yang selalu lekat dalam pembicaraan, dalam bentuk kuliah, atau juga dalam bentuk muhadarah atau seminar, dan juga dengan hal-hal seumpamanya. Jadi dua buah hadis yang selalu lekat dalam pembicaraan, iyyakum wa muhdatsatil umur, hindarkan diri kamu daripada segala perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, perkataan daripada Sayyidina Umar, tapi ini jarang disebut. Ni'matil bid'atu hadihi, alangkah indahnya perkara baru yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, tentang bid'ah, pembagian daripada ulama kita dahulu yang diatik oleh sahabat-sahabat kita di kalangan Salafiyin atau di kalangan Wahabiyin, yang komplain habis-habisan tentang pembagian bid'ah itu kepada dua, bid'ah hasanah dengan bid'ah madmumah, bid'ah hasanah dengan bid'ah qabihah. Jadi insyaallah dalam beberapa menit kita akan bersama memahami beberapa rangkaian hadis yang saya sebutkan tadi. Hadis yang pertama, iyyakum muhdatsatil umur, elakkan diri kamu daripada perkara-perkara muhdatsat, ya daripada perkara-perkara baru. Riwayat yang kedua, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini dua buah hadis ini, sebagaimana saya katakan tadi, tidak pernah luput dan tidak pernah lepas daripada komen, ta'liq, ta'qib, ucapan, ulasan daripada ulama dan daripada mereka.
yang senantiasa selalu melebalkan dan mengait-ngaitkan amal kita, baik yang baca Yasin malam Jumat, atau juga yang mengadakan kenduri arwah, atau juga yang berzikir nyaring, ataupun juga yang berzikir secara berjamaah dengan lantunan lagu yang sama, Subhanallah, 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 Subhanallah. Jadi kata mereka, kalau misalnya berzikirnya itu secara bercelaru, ngaji Subhanallah, di sini Alhamdulillah, situ Allahu Akbar, di sini La ilaha illallah, yang satunya mungkin dengan baca Quran, yang satunya lagi gelang-gelit dengan La ilaha illallah, itu tak ada masalah. Jadi Masya Allah tabarakallah, katakan apa? Pada saat zikir bercelaru, tidak terarah, tidak tahu halat tuju, dengan keadaan yang saling ganggu-mengganggu, itu boleh. Tapi kalau pada saat dipandu secara teratur, rapi, kemas, rapi, cantik dan indah, itu dikatakan bid'ah. Kita pahami dua rangkaian hadis yang pertama. InsyaAllah kita dapat melungkaikan permasalahan kita. Hadis yang pertama tadi itu iyakum. Memang betul-betul Nabi kita memberikan peringatan. Iyakum artinya ihdaru, waspadailah perkara-perkara baru, sebab tiap perkara-perkara baru itu bid'ah. Fakullu muhdatsatin bid'ah, dan tiap yang bid'ah itu adalah sesat, dan tiap yang sesat itu akan membawa ke dalam neraka. Jadi kita dah tahu membabitkan diri kepada satu perkara bid'ah berarti sama saja dengan mencampakkan diri ke dalam nerakanya Allah Jalla wa'ala. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi kita bersabda, Iyakum muhdatsatil umur. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Man ahdasa bi amrina hadza ma laysa minhu. Barang siapa melakukan satu perkara baru dalam urusan agama. Bi amrina, bi amriddin. Jadi perkara muhdas dengan pakaian, fashion pakaiannya nampaknya lawa-lawa, Masya Allah tabarakallah, agak kuning-kuningan, hijaunya lembut, hitamnya dengan bordir yang cantik dan bagus, dengan syal, dengan selendang, itu dari songko, Masya Allah tabarakallah. Ini perkara baru semuanya, tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Memang di segi nama sama, namanya baju kemis, tapi di segi bentuk, corak sudah berbeda-beda. Apakah ini kita sunaraikan juga daripada perkara baru yang terlarang? Tidak, sebab dia berkenaan dengan pakaian. Jadi man ahdasa bi amrina hadza ay bi amri din, hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan agama, ma laysa minhu, ini yang tidak dipahami oleh mereka. Jadi melakukan satu perkara baru dalam agama yang tidak termasuk dalam agama atau tidak termasuk daripada ajaran agama, artinya itu memang suatu perkara baru, tapi perkara baru yang masih tidak lepas daripada pedoman agama, tidak lepas daripada tontonan hukum, tidak lepas daripada mafhum nas daripada Al-Quran dan hadis. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu, yang tidak termasuk, yang tidak terpayungi dalam payung syariat. Jadi selama masih mengikuti panduan dan garis-garis besar daripada syara' atau daripada syariatullah, itu tidak boleh dengan kita melebalkan dan mengatakan itu sebagai satu perkara bid'ah. Kenapa? Sebab syarat untuk kita katakan sebagai suatu perkara bid'ah, syarat untuk kita katakan sebagai perkara bid'ah, satu baru. Yang kedua, berkenaan dengan agama. Yang ketiga, tidak terpayungi dengan payung agama, tidak ikuti pedoman hukum hakam Allah Jalla wa'ala, lepas daripada garis-garis besar hukum. Jadi kalau tidak terpenuhi tiga syarat, tidak boleh dengan kita mengatakan itu sebagai suatu bid'ah dhalalah yang akan membawa kepada kesesatan dan yang akan membawa seseorang ke dalam lembah api neraka wal iyadu billah. Jadi kalau seandainya dengan kita menyimak realiti yang berlaku di masyarakat, seumpama misal yang sudah saya sebutkan tadi, itu diantaranya yang berlaku dan yang kita laksanakan, yang merupakan amalan rutin yang kita lakukan dalam keseharian kita, seperti membaca Yasin. Karena malam hari ini sekejap lagi dengan masyarakat kita akan berkumpul di masjid, di surau, bawa air, letakkan depan, buka, terus baca Yasin.
Datang ke bola Salafi katanya bid'ah, sebab Nabi kita tak pernah buat benda yang semacam itu. Jadi macam mana? Allahu Akbar, baca Yasin malam Jumat kata mereka bid'ah. Kenapa? Kriteria yang pertama memang sebab itu sebagai satu perkara baru, karena dengan baginda tidak pernah menyuruh dan tidak pernah memerintahkan kita untuk kita membaca surah Yasin secara khusus pada malam Jumat. Itu tidak ada perintah. Tapi dalam waktu yang sama, dan kalau kita beranjak kepada kriteria yang kedua dan ketiga, kriteria yang kedua, man ahdasa fi amrina, ini memang berkenaan dengan agama, berkenaan dengan ibadah, berkenaan dengan kebajikan. Itu oke. Kriteria keduanya sudah terpenuhi. Kriteria yang ketiga, syarat yang ketiga, ma laysa minhu, yang tidak termasuk dalam pedoman hukum, pedoman agama, bimbingan agama. Nah, kalau seumpama membaca Yasin pada malam hari Jumat, ini termasuk daripada perkara yang digalakkan dan yang disuruh oleh agama. Apanya? Membaca Al-Qur'annya, berzikir dan tasbihnya, mendekatkan diri, mengubudiahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi dua syarat yang pertama memang sudah terpenuhi, tapi lepas daripada syarat yang ketiga, maka pada saat tiga persyaratan yang disebutkan di dalam hadis tadi itu tidak terpenuhi, sesiapapun dan di mana saja dan bila saja, bi ayyi makanin kanu, bi ayyi zamanin kanu, di mana saja dan bila-bila saja, tak boleh dengan kita katakan itu sebagai satu perkara bid'ah, muharramah, madmumah. Kenapa? Sebab dari sudut hukum hakam tidak bercanggah, daripada sudut panduan agama memang suatu hal yang digalakkan. Jangankan dengan seumpama orang yang boleh membaca Yasin sampai habis, membaca Alif Lam Mim saja, tidak ada waktu yang mengikat, tidak ada tempat yang menentukan. Sesiapa yang membaca Alif Lam Mim itu sudah mendapatkan 30 kebaikan daripada Allah Jalla wa'ala. Nanti kita tak kata Alif Lam Mim itu kalau dibaca saat ketika kita duduk beramai-ramai, saat ketika dengan kita duduk di masjid, saat ketika dengan kita sembahyang. Nabi kita bersabda, man qara'a harfan minal Qur'an, barang siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran. Jadi apakah ada waktu? Tak ada. Apakah ada penentuan tempat? Pun juga tidak ada. Nah, maka dengan demikian, cobalah dengan kita melapangkan dada kita, sebagaimana dengan hadis memberikan kelonggaran kepada kita untuk kita beramal, bertasbih, berzikir, mengingat Allah Jalla wa'ala, uzkuruni azkurkum, tidak ada batasan waktu. Begitu juga dengan ayat wadzakirinallaha katsiran wadzakira, pun juga tidak ada batasan waktu. Sebagaimana Al-Quran tidak menetapkan batasan waktu dan juga tidak menetapkan dengan tempatnya, sepatutnya seperti itulah juga dengan kita berlapang dada untuk tidak melebarkan dan memfatwakan bid'ah hukumnya atau haram hukumnya terhadap perkara-perkara yang pada hakikatnya merupakan satu hal yang dituntut, yang dibenarkan oleh agama. Kita berehat sejenak dan insyaallah akan kita lanjutkan perbincangan kita dengan hadis yang kedua dan ketiga. Hada wabillahi taufik.